Namun ia tidak membalas. Ia tidak membalas bukan karena tidak mampu, juga bukan karena tidak mempunyai jawaban, melainkan karena ia paham satu hal sederhana. Perdebatan yang lahir dari kebencian tak pernah melahirkan cahaya. Sekarang kita hidup di zaman di mana orang yang banyak bekerja lebih banyak dituduh. Dan anehnya, orang yang lebih banyak berteriak itu yang dipercaya. Di negeri ini, tak semua yang diam itu salah. Dan tak semua yang disoraki itu yang bersalah. Justru kadang yang paling banyak dihujat, ia sedang memikul beban berat untuk masa depan bangsa. Dan hari ini kita menyaksikan kisah seseorang yang tidak menjawab dengan amarah, tidak membalas dengan dendam, tetapi menjawab semuanya dengan kualitas. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada orang yang setiap hari diteriaki, dituduh ini itu, ditarik-tarik ke pusaran opini yang tak pernah selesai. Namanya dipanggil bukan untuk dihargai, melainkan untuk dipersoalkan. Di negeri sendiri, ia kerap diadili oleh suara yang tak pernah ingin memahami. Kata-kata dilontarkan seperti batu, seolah siapa yang paling keras, dialah yang paling benar. Namun, ia tidak membalas. Ia tidak membalas bukan karena tidak mampu, juga bukan karena tidak mempunyai jawaban, melainkan karena ia paham satu hal sederhana. Perdebatan yang lahir dari kebencian tak pernah melahirkan cahaya. Ia memilih bekerja, diamnya bukan kosong, diamnya penuh isi. Dan ketika sebagian orang sibuk merangkai prasangka, ia merangkai masa depan. Sementara di dalam negeri ia dipertanyakan, di luar sana justru dia diundang. Di jantung India, kota megah New Delhi, dalam forum bergengsi Global Partnership on Artificial Intelligence. Kalau sudah bahasa Inggris ini susah saya untuk menyebutkannya. Berbelok-belok lidah saya. Nah, dalam forum tersebut nama Indonesia disebut bukanlah sebagai penonton, tetapi sebagai suara. Bukan bicara soal drama, bukan membahas siapa benar siapa salah. Yang dibahas adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Kedaulatan, kecerdasan buatan. Bagaimana sebuah bangsa tidak hanya sebagai pasar, tetapi harus juga menjadi pemain. Dan bagaimana supaya teknologi tidak menjajah pikiran, tapi memperkuat peradaban. Di sana ia berdiri bukan pembelaan diri, ia membawa gagasan. Dunia mendengar dengan hormat. Kenapa? Karena dunia bukanlah menilai dari riuhnya komentar, melainkan dari bobot pikiran. Dan ironisnya, yang di luar negeri dianggap representatif bangsa, di dalam negeri sering dianggap sebagai beban. Ya, tapi begitulah hukum alam. Karang tidak pernah meminta ombak agar berhenti. Ia hanya tetap kokoh hingga ombaklah yang akhirnya lelah sendiri. Dan emas tidak perlu berteriak bahwa dia berharga. Ia tetap cukup menjadi emas sebab cepat atau lambat orang akan tetap mencarinya. Dan dari panggung dunia itu tersisa satu pelajaran sunyi. Kualitas tak membutuhkan pembelaan yang gaduh.
Kualitas memiliki gema sendiri, dan gema itu selalu lebih jauh jangkauannya daripada teriakan kebencian. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika angin fitnah datang menerpa, tegakkan diri, tidak perlu ikut menyala. Bila caci jadi santapan harian, jadikan kerja sebagai pembuktian. Tak perlu gaduh membela harga, sebab mutiara tak hilang oleh lumpur dunia. Yang benar tak selalu bersuara keras, namun waktulah yang menjadi hakim yang tegas. Hujan cela boleh mengguyur lama, emas sejati akan tetap bercahaya. Saya Beni Budaya.